Halo, perkenalkan, saya Teresa Sedia, guru di SD Impres Jenatua, Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, SD Impres Jenatua, kelas 6, materi matematika tentang lingkaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL melalui media pembelajaran inovatif berbasis TIPEX. Berikut video praktik pembelajarannya. Selamat siang anak-anak yang hebat. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ya, kalau begitu semua berdiri, kita lihat. Oke, bentangkan tangan semua. Di atas, ke bawah. Iya. 3, 2, 1. Kita berdoa apa? Berdoa. Ya, mengucap syukur supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Aku minta Nining memimpin kita dalam doa di siang hari ini. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Tangan kanan, tangan kiri, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Antum depan dilentingkan, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik ini, terima kasih. Silakan tetap berdiri. Ibu minta tetap berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita juga menyanyikan lagu nasional. Mewujudkan sikap nasionalisme kalian terhadap negara. Masih ingat pelajaran kemarin? Kemarin tentang apa? Tentang apa itu? Mencari luas segi banyak. Iya, kemarin kita belajar tentang mencari luas segi Banyak. Hari ini kita masuki materi matematika tentang apa? Lingkaran. Ya, Ibu bertanya dulu. Lingkaran ini masuk di bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Bangun datar. Iya. Berikut ini tujuan dari pembelajaran kita. Kalian harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui slide PowerPoint yang Ibu tampilkan, kalian bisa mendeskripsikan luas lingkaran. Itu tujuan pertama. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian bisa menganalisis penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari
satu sama lain tak ada yang ingin salah. Pada akhirnya Bapak yang menggunakan skema ini model mana yang memenangkan adu balap ini. Demikian tadi video singkat yang telah kalian nonton. Sekarang giliran Ibu untuk bertanya. Tadi video itu bercerita tentang apa coba? Seorang kakek menantang sepeda di balap. Oke, ulang ini coba. Seorang kakek menantang atlet sepeda adu balap. Iya, tadi seorang kakek tua menantang atlet balap sepeda. Iya. Tadi dari video yang kalian nonton, siapa pemenangnya? Kakek. Roda sepeda itu berbentuk apa? Lingkaran. Mengapa berbentuk lingkaran? Ayo, sepeda, motor, mobil, semua berbentuk lingkaran. Mengapa? Ada bisa jawab? Berjalan dengan cepat atau bergelinding. Apakah lingkaran itu? Iya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan apa? Tertutup. Di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, dan titik tertentu itu disebut apa? Titik pusat. Iya. Nah, ini ada unsur-unsur lingkaran. Unsur pertama yaitu titik pusat. Ya. Titik pusat yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan lingkaran yang ada di sini. Ini namanya titik pusat. Dia berada di tengah-tengah lingkaran. Setelah titik pusat, unsur yang berikut apa? Jari-jari. Jari-jari ini yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran garis ini. Itu jari-jari. Unsur yang berikut yang ketiga apa? Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ini. Dari A ke mana? C. Membagi dua toh? Iya. Yang ini. Sudah lihat? Oke. Berikut tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Oke. Berikut unsur apa? Tembereweng. Tembereweng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereweng tadi itu dibatasi oleh tali busur dengan busur. Daerah yang di dalam. Unsur yang berikut apa? Juring. Nah, juring ini daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh apa? Dua jari-jari. Ini jari-jari. Sudah lihat? Jari-jari ini O ke C, O ke B. Ini garis ini. Ini dia yang warna biru. Ini namanya di sini. Ya, tembereweng. Oke. Berikut apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran dan saling tegak lurus. Ini apotema ini. O kemana? O ke E. Iya. Itu bagian-bagian tali busur lingkaran. Ini unsur-unsur lingkaran tadi dibentuk oleh apa saja yang pertama? Titik pusat. Yang berada pada nol ini titik pusat ya? Unsur yang kedua oleh apa? Juring. Juring yang mana? Daerah yang merah ini toh? Ini dibatasi oleh jari-jari. Kedua jari-jari ini. Lalu apa? Tembereweng. Tembereweng itu daerah yang kuning ini dibatasi oleh tali busur dengan busur. Ini tembereweng. Nah, perhatikan O ke A. Mana O? Ini ya. O ke A, terus O ke B, O ke C. Apa namanya? Jari-jari. Lalu O kemana lagi? O ya. O ke D itu namanya apotema. Kemudian A ke C. Mana A ke C? Ini ya. A ke C namanya tali busur. Ini namanya busur ya, A ke C. Oke. Itu adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang menentukan luas lingkaran. Menentukan luas lingkaran, kita tahu dulu lingkaran itu apa. Lingkaran adalah besarnya daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Untuk menghitung lingkaran,
konstanta atau apa? Pi. Pi merupakan konstanta dari perbandingan keliling lingkaran atau disebutkan dengan diameter D yang bernilai 22/7 atau biasa dibulatkan menjadi berapa? 13. Rumus luas lingkaran ada dua. Yang pertama, jika jari-jarinya diketahui maka rumus luasnya yaitu Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Ini rumus yang kedua jika diameternya diketahui, yaitu 1/4 kali Pi kali Pi kali D pangkat 2. Ya, ini ada contoh soal. Ayo amati. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar berapa senti? 7 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, ini adalah sebuah soal cerita ya. Tadi ceritanya sebuah lingkaran. Nah, Ibu ambil contoh nyata. Nih. Ibu ganti sebuah lingkaran jadi sebuah piring. Sebuah piring ini yang Ibu pegang toh, dia berbentuk apa? Piring yang Ibu pegang mempunyai jari-jari berapa? 7 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas dari lingkaran piring ini. Luas dari lingkaran piring ini. Hitunglah luas dari lingkaran piring. Ya, perhatikan di sini. Tadi rumusnya jika jari-jarinya diketahui. Penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya diketahui apa tadi jari? Diketahui. Jari-jari itu R ya. Diketahui. R sama dengan berapa tadi? 7 cm. Ya, ini 7 cm. 7 cm. Kalau 7 cm, P-nya kita pakai yang berapa? 22/7. Jadi P sama dengan 22/7. Setelah itu apa yang menjadi pertanyaan tadi? Yang ditanya tadi saya apa? Luas. Iya, yang ditanya tadi itu luas atau L ya. L sama dengan rumus. L sama dengan P kali. Jika jari-jarinya diketahui tadi, rumusnya bagaimana? Bagaimana? P kali R pangkat 2. Masukkan P-nya sudah ada 22/7 kali R-nya berapa tadi? 7 cm Kali 7 cm. Oke. 7 dengan 7 ini bisa dibagi? Bisa. Berapa di sini? 1. Sisa berapa? 22 kali 1 tetap 1 cm kali berapa? 7 cm. 2 kali 7 cm kali cm cm pangkat 2. Tinggal kita kali 7 kali 2 berapa? 14. 4 simpan 1. Kemudian 7 kali 2 lagi 14. Plus 1 berapa? 15. Iya, 15 cm pangkat 2. Oke, sudah diketahui toh? Jadi, luas dari lingkaran piring ini tadi berapa Akbar? Iya, jadi luas dari lingkaran piring ini yaitu 154 cm pangkat 2. Ya, ini ada lembaran kerja. Nanti Ibu bagi ya. Ini ada KPD. Langkah-langkahnya itu perhatikan. Kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing. Setelah itu tulis anggotamu ada berapa dalam kelompok. Ya, baru kalian diskusi. Semua sudah selesai? Sudah. Waktunya kita presentasikan hasil diskusi. Ya, untuk menentukan siapa kelompok yang maju duluan, kita pakai apa? Tepuk konsentrasi saja ya. Semua berdiri. Ayo berdiri, semangat. Hitungan ketiga ya. 1, konsentrasi.
Konsentrasi 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 2, 3. 1, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, setengah. Tadi yang bantu duluan, kelompok apa namanya? Kelompok duduk. Cari urutan 2, 3, 4. Ya, oke. Yang sisanya berapa kelompok? 4 ya. Cari urutan 2, 3 dan terakhir. Mulai sebisa mulai siap. Konsentrasi. Konsentrasi. 2, 1, 3, 2. Ya. Urutan 2, kelompok itu. Kelompok apa namanya? Sisa 3 kelompok lagi. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. 3, 2, 1, 3, 2, 1, setengah. 1. Lagi ya, sana Akbar ya. Akbar ketiga. Sisa 2 kelompok lagi. Sisa. Ya, siap. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, setengah. Dari seringnya siapa yang presentasi duluan? Kelompok berapa nih? Kelompok grup. Ini kelompok naga. Yang itu? Ini dulu ya. Anggur. Harimau terakhir. Ini terakhir. Ini terakhir itu. Diulang ya. Urutan pertama siapa tadi? Kelompok mana? Jeruk. Yang kedua kelompok mana? Naga. Yang ketiga? Anggur. Yang keempat? Durian. Terakhir kelompok harimau. Ya, mari kita beri aplaus dulu. Silakan. Waktu memberikan kepada kelompok jeruk untuk presentasi. Siapa yang presentasi? Kata kelompok? Ya. Yang lain juga. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok jeruk akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar di samping disebut busur lingkaran yang merupakan garis lengkungan yang menghubungkan dua titik sembarang pada lingkungan tersebut. Nomor 2, benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Berbentuk apakah permukaan benda gambar di samping kiri? Gambar di samping. Nomor 3, gambar di samping disebut kedeleng. Lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nomor 4, apakah garis tersebut melewati titik pusat? Tidak. Nomor 5, apakah garis tersebut membagi dua lingkaran? Tidak. Jari-jari. Nomor 2, garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nomor 3, diameter. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat. Nomor 4, busur. Garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik. Yang kelima, tali busur. Garis lurus pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Antena dan lereng. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang ketujuh, juri. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Aku saya kembalikan. Iya. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Ya.
Berikut siapa? Oh, kelompok naga. Siapa yang presentasi? Ketua kelompok ya. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok naga. Nomor 1, gambar di samping disebut busur lingkaran yang merupakan garis lengkungan yang menghubungkan dua titik sembarangan pada lengkungan tersebut. Nomor 2, benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Kue ulang tahun berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Lingkaran. Nomor 3, gambar di samping disebut cendereng lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nomor 4, apakah garis tersebut melewati titik pusat? Tidak. Apakah garis tersebut membagi dua lingkaran? Tidak. Gambar di samping disebut tali busur lingkaran, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melewati titik pusat. Nomor 5, jika jari-jari dihubungkan, maka panjangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari yang membagi dua bagian lingkaran, dan garis tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Nomor 6, titik pusat, yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari, garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Diameter, garis lurus yang menghubungkan dua titik. Busur, garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Tali busur, garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik. Cendereng, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Jurik, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Aku saya kembalikan. Ya, demikian presentasi dari kelompok apa tadi namanya? Naga. Mari kita beri aplaus. Kelompok berapa lagi? Ya, ini tadi loh yang ketiga, naga. Kamu yang presentasi, Mas? Ya, silakan Mas, waktu diberikan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Nomor 1, gambar di samping disebut busur lingkaran yang merupakan garis lengkungan yang menghubungkan dua titik sembaran pada lengkungan tersebut. Nomor 2, benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Kue ulang tahun. Kasih adalah dua jari-jari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik Akbar, terima kasih juga. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok Akbar. Berikut. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok Durian akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar di samping disebut busur lingkaran, yang merupakan garis lengkungan yang menghubungkan dua titik-titik sembarang pada lengkungan tersebut. Nomor 2, benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Menurut kami, gambar yang di samping yaitu K. Berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Menurut kami berbentuknya jurik. Nomor 3, gambar di samping disebut cendereng,
lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nomor 4, apakah garis tersebut melewati titik pusat? Menurut kami tidak. Apakah garis tersebut membagi dua lingkaran? Menurut kami juga tidak. Gambar di samping disebut tali busur lingkaran, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melewati titik pusat. Nomor 5, jika jari-jari dihubungkan maka panjangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari yang membagi dua bagian lingkaran dan garis tersebut dinamakan pusat lingkaran. Nomor 6, di sini kami disuruh membuat tabel. Nomor 1, unsur kegiatan titik pusat. Pengertian dari titik pusat adalah yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nomor 2, jari-jari. Pengertian dari jari-jari adalah garis yang titik pusat lingkaran di lingkungan lingkaran. Nomor 3, diameter. Pengertian diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan dan melalui titik pusat. Nomor 4, busur. Pengertian dari busur adalah garis lingkungan terletak pada lingkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarangan pada lingkungan tersebut. Nomor 5, tali busur. Pengertian dari tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Nomor 6, tembereng. Pengertian dari tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nomor 7, juri. Pengertian dari juri adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua belah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan. Iya, sangat luar biasa. Beri aplaus untuk ini. Presentasinya luar biasa sekali, toh? Iya, terakhir ini kan? Siapa yang presentasi, Mas? Iya, oke. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami harimau. Nomor 1, gambar di samping disebut busur lingkaran yang merupakan garis lingkungan yang menghubungkan dua titik-titik sembarang pada lingkungan tersebut. Nomor 2, benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Ulang tahun berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Juri. Nomor 3, gambar di samping disebut tembereng lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nomor 4, apakah garis tersebut melewati titik pusat? Tidak. Nomor 2, apakah garis tersebut membagi dua lingkaran? Itu tidak. Nomor 5, gambar di samping disebut tali busur lingkaran, yaitu garis titik yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan tidak melewati pusat. Nomor 6, jika jari-jari dihubungkan maka panjangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari yang membagi garis
garis bagian lingkaran dan garis tersebut dinyalakan lurus titik-titik pusat lingkaran. Nomor 1, titik pusat yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. 2, jari-jari. Garis dari titik-titik pusat lingkaran ke lingkungan lingkaran. 3, diameter. Menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat. 4, busur. Garis lingkaran yang terletak pada lingkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik. 5, tali busur. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. 6, luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. 7, juring. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan busur yang diapit. Terima kasih waktu yang telah diberikan waktu saya dikembalikan. Ya, baik. Beri aplaus dulu. Luar biasa. Itu tadi hasil diskusi kelompok kalian. Semua bagus-bagus. Namun Ibu koreksi untuk kelompok sana, bukan lingkungan. Ya, kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Kasih kan? Ya, sekarang Ibu tanya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah kalian mengerti? Ya. Kalau begitu, sekarang coba kamu ambil kesimpulan dari materi pelajaran tentang lingkaran yang baru saja kita pelajari. Kalian diskusi secara kelompok, lalu kalian presentasi. Siapa yang bisa beri kesimpulan? Ridho, bisa? Oke. Kesimpulannya, lingkaran memiliki unsur-unsur yaitu titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, embereng, dan juring. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu. Ya. Siapa lagi yang masih mau tambah kesimpulan? Gini. Selain itu, rumus untuk mencari luas lingkaran Pi kali R, di mana nilai Pi adalah konstanta dengan nilai konstanta, bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Pintar, ya pintar, luar biasa sekali. Itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang lingkaran. Lingkaran itu dibentuk oleh unsur-unsurnya. Apa saja tadi unsur-unsurnya? Titik pusat, apa lagi? Jari-jari, diameter, terus tali busur, embereng, juring. Lalu untuk mencari rumus luas lingkaran tadi apa? L sama dengan Pi kali R. Ya, di mana Pi itu adalah nilai konstanta, yaitu 3,14 atau 22 berapa? 7. Ya, dengan demikian materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Saatnya kalian evaluasi, mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya 10 nomor. Ibu bagi, nanti kalian kerjakan sendiri. Ya.
Bagaimana? Sudah selesai soal closingnya? Ya. Kalau sudah, kumpul secara tertib, antar taruh di meja ibu sini. Dari kelompok sini, taruh di sini. Dan demikian pelajaran kita sudah selesai. Kalian sudah mengisi bagian akhir dari kegiatan kita, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Sekarang tadi diawali dengan doa, berarti kita tutup dengan apa? Doa. Iya, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita tadi dari awal pembelajaran hingga sampai berakhir. Yang pimpin tadi pagi siapa? Nining ya? Oh ya, pembukaan dari Nining lagi. Boleh Nining? Mari kita berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Semua berdiri. Tangan kanan, tangan kiri, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dirantangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Angklung ke depan, dilantingkan, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Nining. Sekarang sebagai pesan terakhir dari Ibu untuk kegiatan hari ini, ya, di rumah kalian mengulangi lagi materi tentang lingkaran. Bisa? Bisa. Iya. Salam pulang.